MU ternyata nyaris dapatkan Victor Gyökeres. Martin Odegaard diperkirakan absen 2 bulan bela Arsenal. Martin Keown puji Zubimendi sebagai rekrutan terbaik di Eropa. Bukayo Saka pecahkan rekor gol pemain Arsenal di timnas Inggris. Declan Rice ungkap rahasia di balik performa gemilangnya. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! MU ternyata nyaris dapatkan Victor Gyökeres. Manchester United dikabarkan nyaris mendatangkan Victor Gyökeres sebelum Arsenal berhasil mendatangkannya pada jendela transfer musim panas tahun ini. Fakta tersebut diungkap oleh Jonathan Chakias, yang merupakan asisten agen Victor Gyökeres, Hasan Centikaya. Chakias mengungkap bahwa Sporting Lisbon sempat melakukan negosiasi dengan Manchester United secara diam-diam tanpa sepengetahuan perwakilan sang pemain. Salah satu alasannya karena MU menawarkan biaya transfer yang lebih besar ketimbang Merriam London. Kepindahan ke Arsenal ini memberi kami strategi pemasaran yang sangat bagus. Salah satu masalah Sporting adalah mereka mencoba menegosiasikan transfer ke Manchester United tanpa sepengetahuan kami. Kesepakatan itu tercapai karena Manchester United menawarkan biaya transfer yang lebih tinggi, ujar Chakias kepada Mais Football. Martin Odegaard diperkirakan absen 2 bulan bela Arsenal. Odegaard cedera kala beradu lutut dengan pemain West Ham, Crescencio Summerville, dan setelah dipindai ia cedera lutut parah pada ligamen kaki kiri. Arsenal tidak menuturkan berapa lama waktu pemulihan untuk pemain timnas Norwegia tersebut. Tetapi menurut Lars Engebretsen, mantan dokter timnas Norwegia, cedera Odegaard bisa memakan waktu 2 bulan pemulihan. Saya tidak punya informasi pasti tentang hasil MRI, tetapi berdasarkan video cedera, kemungkinan cederanya adalah cedera ligamen lateral. Papar Odegaard dikutip dari Dagbladet. Jika memang cederanya seperti itu, Odegaard berisiko absen selama 6 hingga 8 minggu, tetapi tergantung seberapa besar cederanya. Bisa juga cedera yang lebih luas, mungkin ligamen cruciatum. Dalam hal ini periode absennya bisa lebih lama. Martin Keown puji Zubimendi sebagai rekrutan terbaik di Eropa. Martin Zubimendi sejak tiba di London Utara, pemain berusia 26 tahun itu langsung menunjukkan kelasnya. Ia tampil tenang, efektif, dan menjadi penggerak utama di lini tengah Arsenal. Tak hanya piawai mengatur tempo, Zubimendi juga berkontribusi lewat gol. Terbukti ketika ia mencetak 2 gol indah dalam kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest bulan lalu. Performa impresif itu membuatnya masuk dalam daftar nominasi PFA Premier League Fans Player of the Month untuk bulan September. Martin Keown pun tak ragu melontarkan pujian di acara Talksport. Di seluruh Eropa, saya tidak melihat ada pemain yang datang dan langsung beradaptasi sebaik dia. Dampaknya luar biasa, kata Keown. Gol-gol yang ia cetak melawan Forest, sundulannya dan caranya membuat permainan mengalir, semuanya kelas dunia. Mantan bek timnas Inggris itu juga menyoroti bagaimana kedalaman skuad The Gunners kini membuat tim lebih kuat dibanding musim lalu. Musim lalu kehilangan Martin Odegaard bisa jadi bencana, tapi sekarang tidak. Semua berjalan mulus, ujarnya. Menurut Keown, kekuatan skuad menjadi faktor utama di balik start gemilang Arsenal musim ini. Semuanya berjalan luar biasa, sekarang tinggal menjaga ketenangan dan kepercayaan diri. Kami punya 2 pemain di setiap posisi. Tambahnya, cedera memang masih jadi tantangan dengan Gabriel Jesus, Kai Havertz, dan Odegaard absen. Tapi dengan kedalaman tim seperti ini, Arsenal tidak perlu panik. Bukayo Saka pecahkan rekor gol pemain Arsenal di timnas Inggris. Bukayo Saka kini resmi menjadi pencetak gol terbanyak Arsenal untuk tim nasional Inggris setelah mencetak 1 gol ke gawang Wales pada hari Jumat 10 Oktober. Gol tersebut memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Cliff Pastin yang telah bertahan sejak tahun 1938. Gol yang membuat Stadion Wembley bergemuruh itu tercipta pada menit ke-20. Saka melepaskan tendangan belengkung yang mengarah ke sudut atas gawang
yang dijaga oleh Karl Darlow, menambah keunggulan Inggris menjadi 3-0 dalam laga uji coba tersebut. Dengan gol ini, Saka mencatatkan gol ke-13 untuk timnas Inggris dan secara resmi mengukir namanya dalam sejarah sepak bola. Pemain sayap kanan ini kini telah mencetak lebih banyak gol untuk negaranya dibandingkan dengan pemain Arsenal lainnya yang pernah membela The Three Lions. Dengan pencapaian ini, Saka berhasil melampaui rekor yang dipegang oleh Bastin selama 87 tahun. Legenda Arsenal tersebut berhasil mencetak 12 gol dalam 5 tahun karir internasionalnya di masa lalu. Meski Tony Woodcock dan Ian Wright berusaha mendekati catatan gol Bastin, keduanya hanya mampu mencetak 9 gol untuk Inggris. Sementara itu, Saka telah melampaui pencapaian ketiga pemain tersebut di usianya yang masih muda, yaitu 24 tahun. Declan Rice ungkap rahasia di balik performa gemilangnya. Rice memimpin Inggris saat mengalahkan Wales 3-0 di Wembley pada laga uji coba Jumat 10 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat, menggantikan Harry Kane yang absen karena cedera. Penampilannya di lini tengah kembali menuai pujian setelah tampil dominan sepanjang laga. Sejak awal musim ini, Mikel Arteta memberikan Declan Rice peran yang sedikit berbeda di Arsenal. Ia kini lebih sering tampil sebagai gelandang box to box, bukan sekedar bertahan di posisi nomor 6. Saya bisa bermain sebagai nomor 6 atau 8, tapi sekarang saya lebih banyak berperan sebagai nomor 8 yang box to box, ujar Rice. Manajer menyesuaikan posisi saya musim ini, memberi saya kebebasan untuk turun membantu pertahanan, tapi juga masuk ke kotak penalti. Hal serupa juga diterapkan oleh Thomas Tuchel di timnas Inggris, membuat Declan Rice lebih leluasa untuk berkontribusi di kedua sisi permainan. Thomas juga memberi saya peran yang sama di sisi kiri lini tengah. Saya suka karena bisa menjadi gelandang serba bisa. Dengan dua pelatih yang jelas dalam instruksi, saya hanya perlu mengeksekusinya di lapangan. Lanjutnya, ketika kamu punya rasa percaya diri seperti ini, kamu bisa merasa tak terhentikan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!